Gak percaya saya bakal bisa sukses di bisnis ini. Maka dari itu saya pengen ngebuktiin bahwa saya bisa sukses. Berikan terus yang tulus untuk Indonesia Nugra. Nama saya Leonard Messi. Ya, biasa dipanggil Sena Nugraha. Alhamdulillah. Sebenarnya saya tidak mau menceritakan masa lalu Pak Isi, tapi karena Pak Dhani minta, alhamdulillah insya Allah kita ceritakan masa lalu ini dan semoga bisa menginspirasi kita semua. Amin. Ya, latar belakang saya anak seorang tukang beca. Ya, alhamdulillah dari saya lahir sampai umur saya 17 kurang lebih 18 tahun, ayah saya penarik beca. Tapi saya kagum dengan beliau. Kenapa kagum? Beliau tidak pernah menyerah, berangkat pagi, pulang malam dengan penghasilan yang pas-pasan, tapi beliau tidak pernah mengatakan kepada anak-anaknya, mengatakan lelah sedikit pun, itu tidak pernah. Ya, alhamdulillah. Ini orang tua saya Pak, dari bos yang luar biasa. Sebenarnya saya ketika waktu SMA Bapak Ibu, di mana ketika orang tua saya naik beca, saya sempat mengalami hal yang tidak saya inginkan. Saya terkadang tidak pernah mendapatkan bekal waktu sekolah, tapi alhamdulillah saya masih bersyukur. Kenapa? Karena saya masih bisa disekolahkan. Banyak di luar sana yang ingin sekolah, tidak bisa sekolah. Alhamdulillah saya punya ayah yang hebat, ya, yang tidak kenal lelah, walaupun penghasilannya hanya pas-pasan. Dengan penghasilan yang pas-pasan itu, semoga mungkin doanya hanya cukup untuk makan saya sama adik saya, karena saya punya saudara satu, adik saya satu, di mana penghasilannya harus mencukupi 4 orang. Singkat cerita, ketika saya lulus hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, saya di mana lulus sekolah. Kemudian ayah saya tanya, "Nah, kamu mau lanjut kuliah atau mau cari kerja?" Saya balik nanya dong, "Pak, gimana saya lanjut kuliah? Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri." Itu ibu saya Pak. Ibu saya dimarahin tetangga karena nggak punya uang untuk menyekolahkan anaknya. Saya bilang kayak saya, terus saya bilang ke orang tua saya, "Pak, gimana saya mau lanjut kuliah? Sedangkan ibu saya dimarah-marahin tetangga di depan kepala
dengan berhutang? Jawaban ayah saya gimana lah? Selama bapak masih bisa naik beca, saya siap sekolahkan kamu 4 tahun lagi. Itu Pak cerita. Orang tua saya mungkin hadir sekarang. Terima kasih Pak. Dulu mungkin Bapak Ibu, keluarga saya, orang tua saya menangis mungkin karena kenakalan saya, karena kegaduhan saya. Tapi sekarang menangis dengan tetesan air mata bahagia karena anaknya sukses. Karena saya nggak mau merepotkan orang tua, saya nggak mau merepotkan orang tua, walaupun nantinya tetap merepotkan. Saya pergi bekerja kurang lebih, saya bekerja sekitar 1 tahun, kurang lebih 1 tahun di sebuah konter handphone, di mana di sana hati kecil saya muncul. Kalau misalkan saya hanya bekerja, kita mungkin akan susah untuk merubah hidup. Tapi kalau misalkan kita bekerja hanya untuk bertahan hidup, dimanapun saja pasti bisa. Dimanapun pasti bisa, karena keinginan saya satu, gimana caranya orang tua saya bahagia. Minimal saya tidak bisa merepotkan orang tua saya. Alhamdulillah saya diberi pekerjaan secara cepat juga. Dan selama 1 tahun itu pula ya, saya bekerja, orang tua saya masih tetap narik beca. Orang tua saya masih tetap narik beca. Berarti apa? Bukan pekerjaannya yang kurang bagus, tapi kita belum mempunyai kendaraan yang tepat juga. Alhasilnya saya pengen kuliah Bapak Ibu. Saya pengen kuliah, modal nekat. Alhamdulillah saya ikuti ujian-ujian. Dari 1000 peserta, alhamdulillah saya lolos dari 100 peserta. Dari 100 peserta, alhamdulillah saya lolos dari 10 besar se-Kabupaten Tasik. Akhirnya dari sekolah tersebut, Riz, kamu mau sekolah di mana? Saya biayakan, kasih beasiswa dari pemerintah sampai lulus S1 tanpa mengenakan biaya sepeser pun. Alhamdulillah sedikit pun tidak menggunakan uang 1.000 rupiah pun. Alhamdulillah saya bisa kuliah. Tahun 2019, tahun 2018, kurang lebih tahun 2018 saya kuliah. Akan tetapi Bapak Ibu, di sana mungkin ketika saya kuliah, walaupun saya sudah digratiskan sama pemerintah selama lulus S1, saya mungkin pengen yang namanya punya penghasilan, betul? Saya pengen punya yang namanya penghasilan. Akhirnya teman saya nawarin bisnis investasi. Siapa yang tidak tergiur coba? Siapa yang tidak tergiur? Kami dulu punya semuanya di tempat duduk diam dapat duit. Nah ketika ada Bapak Ibu yang nawarin bisnis seperti itu, hati-hati. Hati-hati. Apalagi tidak jelas perusahaannya, apalagi tidak jelas legalitasnya, di mana ownernya itu gak jelas. Hati-hati. Saya tertipu di bisnis tersebut. Kurang lebih bukannya tadi pengen nama penghasilan, malah minus. Mungkin menurut Bapak Ibu uangnya kecil. Uangnya kecil. Saya tertipu dulu sekitar 15 sampai 20 juta. Anak seorang tukang beca tertipu 15 sampai 20 juta. Dari mana bayarnya? Sedangkan saya waktu itu nggak kerja. Tiba-tiba ya, ada sosok malaikat berwujud manusia beraplos buat leader kita semua pada hari ini. Ada Pak Dani nawarin. Waktu itu saya masih ingat, pulang sholat Jumat saya ditarik dulu, jangan dulu pulang. Ditawarin bisnisnya, Riz kamu 300 dapat mobil yuk.
Saya pikir dulu saja Pak Dhani sempat punya mobil itu hasil kredit. Gak mungkin dong saya percaya. Apalagi ini belum ada wujudnya, belum ada fisiknya, apalagi ini baru mulai beliau. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya menolak. Tapi yang saya kagumi bukan penolakannya, tapi kegigihannya Pak Dhani yang selalu menawarkan, yang selalu follow up saya. Dia tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah berhenti program saya. Dia tidak pernah berhenti untuk menawarkan saya. Akhirnya ketika saya menolak, Kang Dhani pintar Bapak Ibu. Kang Dhani tiba-tiba nih, kamu coba dulu produknya. Karena saya waktu itu awal berjuang menggunakan mobil, dimana kalau mobil itu harus di standar 2 Bapak Ibu. Ya, dimana mobil namanya Supra X tahun 2006. Itu adalah mobil perjuangan saya yang warna kuning yang sempat juga Pak Dhani pakai. Alhamdulillah karena Pak Dhani dan ngasihnya pun pintar Bapak Ibu. Enggak 1 box, kasih 2 pil. Kenapa? Kalau misalkan barangnya bagus, saya pasti balik lagi, betul? Yang dilakukan sama Pak Dhani seperti itu. Kasih 2 pil, habis. Saya balik lagi ke rumah Pak Dhani, minta lagi, ketika minta lagi apa? Di prospek lagi, di follow up lagi. Alhamdulillah selama 9 bulan saya melakukan hal tersebut. Produk habis, terus minta selama 9 bulan. Akan tetapi saya tidak join. 9 bulan minta produk, 9 bulan juga saya menolak bisnis ini. Tiba waktunya Bapak Ibu semua, Pak Dhani ketika pulang, waktu itu dari Bandung beliau habis sholat Jumat juga, saya lihat mobil pertamanya beliau. Saya lihat mobilnya, ada tulisan mobil ini modal cuma 1,5 juta. Karena waktu itu modal cuma 1,5 juta. Saya lihat tulisan mobil itu, saya bilang ketawa aja. Wah ini paling mobil milik upline-nya. Wah ini mobil paling inventaris. Wah ini mobil paling hasil kredit dan lain-lain. Karena saya nggak yakin. Dengan bisnis ini. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada pajeronya Pak Dhani. Tiba-tiba nongkrong di satu lapangan, karena di kampus saya itu ada satu lapangan. Saya lihat pajeronya. Wah keren ya Pak Dhani. Kerennya apa? Dikasih inventaris lebih gede lagi. Saya bilang inventarisnya lebih gede lagi. Wah keren ya Pak Dhani, inventarisnya naik lagi. Saya sama sekali tidak tertarik, walaupun Pak Dhani sering broadcast kepada saya bonus, pagi-pagi nge-share bonus, malam nge-share bonus dan lain-lain. Tapi apa yang terjadi, beliau tidak pernah follow saya dan tetap mengasih produk ke saya. Alhamdulillah 8 bulan Pak Dhani berproses. Waktu itu Pak Dhani dapat rumah 1 miliar. Saya tonton ketika cair uangnya 1 miliar. Apa yang dilakukan beliau Bapak Ibu? Apa yang dilakukan beliau? Beliau sedekahkan hampir setengahnya kepada masyarakat yang ada di kampung saya. Di sana hati saya tertarik. Berarti bisnis ini benar. Berarti bisnis ini nyata. Kalau misalkan nggak nyata, nggak mungkin Kang Dhani melakukan sedekah gede-gedean. Karena saya tahu Kang Dhani itu seperti apa, latar belakangnya saya tahu karena kita hidup satu kampung dengan beliau. Makanya saya nggak pernah percaya. Tapi ketika tiba malam suri beliau sedekahkan, akhirnya saya telepon, Pak Dhani lagi di mana? Ajarin saya untuk dapat 1 miliar tersebut dan semoga saya bisa bersedekah lebih gede juga dibanding Kang Dhani. Alhamdulillah hari demi hari, waktu demi waktu saya bergabung. 1 minggu alhamdulillah saya nggak punya bonus. 1 minggu saya nggak punya bonus karena mau nemuin Kang Dhani pun susah. Kenapa susah? Karena Kang Dhani dulu sering ke Bandung bolak-balik karena saya belum paham ini kok upline gimana. Udah saya join malah ditinggalin, kok belum join, kok di follow up terus. Ada yang sama? Ada yang sama? Belum join di follow up terus, udah join ditinggalin. Di telepon susah, di WA susah. Saya telepon lagi beliau, alhamdulillah ketika beliau pulang dari Bandung, saya evaluasi hasil kerja saya.
Dan ternyata bukan caranya yang salah, bukan caranya yang kurang tepat, tapi kita belum semaksimal mungkin kita untuk melakukan prospek, belum semaksimal mungkin kita penjelasan ke orang lain. Akhirnya saya diajarin sama beliau tangtung kayak gitu. Alhamdulillah 1 bulan pertama saya dapat bonus 350.000. 1 bulan pertama saya dapat bonus 350.000. Dimana karena saya nggak puas, karena waktu itu gabung saya 16 Juni 2019. Alhamdulillah 49 hari karena saya terus melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai member, ikuti arahan, gak pernah berhenti. Akhirnya 49 hari saya tembus motor yang pertama senilai 20 juta. Dan karena itu bisnis dan reward perayaan pertama saya ketika itu melihat adik saya yang sakit, Bapak Ibu. Saya melihat adik saya yang sakit, saya serahin uangnya ke orang tua. Pak, Ma, ini saya bawa uang. Kalau dulu 15 juta, sini saya bawa uang 15 juta. Ini pakai berobat adik saya, ini pakai berobat si Dede. Sisanya saya mau beli motor buat berjuang lagi. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ayah dan ibu saya tidak pernah megang uang yang 15 juta itu, nggak pernah dipegang. Beliau nggak percaya hingga akhirnya apa yang dilakukan ayah saya. Karena mungkin ini bukti kasih sayang beliau kepada saya, bukti kasih sayang orang tua kepada anaknya. Beliau cari tahu dulu sumber keuangannya itu dari mana. Hingga akhirnya ayah saya ketika pulang kerja, beliau keliling yang satu kampung yang join di bisnis PTBS, beliau tanya satu-satu. Dan terakhir ketika beliau tanya ke Pak Dani jelasin, ini benar bisnis PTBS, ini benar bisnis PTBS. Hingga akhirnya orang tua saya menyetujui, merangkul, mendukung, mensupport hingga akhirnya anaknya bisa berdiri. Alhamdulillah kan saya nggak puas, Bapak Ibu. Kalau saya saja yang dapat perayaan itu nggak asik, itu bukan ting namanya. Saya ciptakan kiri kanan saya motor. Alhamdulillah 2 minggu kemudian saya plasing tiap hari. 2 minggu kemudian saya mendapatkan 1 unit mobil 150 juta hasil dari PTBS. Tapi hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, mertua saya tahu, calon mertua, karena waktu itu calon mertua saya tahu, wah ini si Aris kayaknya mapan, udah mapan, udah punya mobil. Ya, alhamdulillah waktu masa pandemi tahun 2020 bulan Maret, saya ditelepon sama mertua, ditarik nikah sama mertua. Nah, biar ayah jongjon kalau bahasa Sundanya, biar ayah lega, kamu nikah dulu ya. Apa yang saya lakukan? Saya jual mobil pertama saya untuk nikah. Alhamdulillah di sana ujian demi ujian terus berdatangan, jaringan rontok karena nggak pernah kesentuh. Makanya yang udah perayaan motor, yang udah punya perayaan mobilio, jangan pernah senang dulu, jangan pernah puas, karena masih banyak member-member kita yang menggantungkan harapan kepada kita. Saya menikah karena itu udah jadi istri saya. Gak mungkin dong saya tinggal sama orang tua, sama mertua. Akhirnya saya bawa kontrak. Saya bawa kontrak, boleh ke depan istri tercinta. Ini Pak, istri saya gak pernah. Waktu awal nikah, istri saya cuma saya nafkahin 10.000 per hari. Cuma saya nafkahin 10.000 per hari, bahkan bukan hanya saya nafkahin 10.000 per hari. Dia ketika nikah waktu sama saya, pas kawinnya saya jual buat apa? Buat bayar kontrakan, karena saya waktu itu nggak sanggup buat bayar kontrakan. Boleh ke depan. Ini Pak, dengan ketabahan beliau, dengan kesabaran beliau, saya nafkahin 10.000 per hari selama 1 bulan. Saya sempat jual emasnya, maka hari ini
Maka hari ini disaksikan dengan 1000 peserta. Saya berikan yang terbaik buat istri saya. Mungkin di benaknya saya sering jarang pulang kepada rumahnya. Bahkan satu hari mau lahiran, Bapak Ibu, satu hari mau lahiran saya bersama Pak Dani masih di Bandung. Buat apa? Buat memperjuangkan. Gak apa-apa saya berjuang sementara, tapi dapatin kamu selamanya. Mungkin waktu awal Bapak Ibu saya jual emasnya, tapi hari ini disaksikan oleh 1000 peserta. Mudah-mudahan ini adalah langkah awal seorang suami kepada istrinya untuk berbakti, untuk memperjuangkan. Ini yang saya juangkan. Ini untuk para suami-suami yang telah kita perjuangkan selama ini. Bukannya kita nggak butuh uang, tapi semuanya butuh uang. Izin kepada guru-guru saya atau top leader saya. Dulu sempat berpikir kenapa kau jarang pulang. Pergi bagian inilah yang saya kerjakan, yang kami kerjakan bukan hanya sementara. Kami membangun aset 1 tahun, 2 tahun untuk 10 tahun yang akan datang. Terima kasih. Alhamdulillah istri saya selalu menyemangati saya walaupun dikasih nafkah 10.000 Bapak Ibu. Walaupun dikasih nafkah 10.000 dia nggak pernah mengeluh. Dia nggak pernah mengeluh sama sekali. Kenapa? Karena dia tahu suaminya lagi berjuang. Dia tahu suaminya lagi berjuang. Mungkin yang jarang pulang malam, sering pulang malam, bahkan nggak pernah pulang 1 hari 2 hari. Biarkan. Percayalah kepada suaminya. Tidak akan pernah melakukan hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena ini bisnis jaringan penuh dengan emosional. Kalau kita tidak pernah dekat dengan upline kita tidak pernah dekat dengan jaringan kita tidak akan pernah besar. Kita tidak akan pernah besar. Bulan demi bulan, alhamdulillah, saya ajib yang pertama, Big Mokes yang pertama senilai 500 juta. Waktu itu dibantu sama Pak Haji Sunario. Terima kasih Pak Haji. Bersama beliau cairkan Big Mokesnya, alhamdulillah. Dan kemarin Pak Haji 23 November saya cip motor kelima, selang 2 hari saya cip mobil kedua juga, alhamdulillah. Dan itu justru jadi motivasi Bapak Ibu. Saya ketika dapat mobil, saya lihat ini mobil panas kepanasan, hujan kehujanan. Ayam aja perlu kandang, betul. Ayam aja perlu kandang, bebek aja perlu rumah, perlu kandangnya. Masa ini mobil harga ratusan juta nggak pernah dikandangin? Saya sering ngobrol sama istri ketika waktu sesudah sholat maghrib, saya sering ngobrol sama istri. Umi, yuk lihat-lihat rumah yuk. Depesgo yuk, insya Allah tahun ini kita punya rumah. Insya Allah tahun ini kita punya rumah. Nggak tahu jalannya, nggak tahu, pokoknya main sedih doa. Kekuatan keyakinan. Karena saya dulu juga di awal diajarin keyakinan sama Kang Dani. Saya lihat mobil saya panas kepanasan, kadang sering. Di kontrakan saya itu banyak anak kecil. Kadang mobil saya dicoret dan lain-lain. Bahkan mobil top leader Kang Isan pun juga pernah dicoret ya Pak Isan. Akhirnya itu jadi motivasi buat saya. Akhirnya itu jadi motivasi buat keluarga kita, buat saya dan istri saya. Harusnya kita berarti punya rumah secepatnya, alhamdulillah. Kemarin runding sama Bapak Haji Sunario, terima kasih Pak Haji sebanyak-banyaknya. Saya nggak bisa balas dengan materi. Saya hanya bisa mendoakan bersama keluarga, semoga yang terus terbaik buat Pak Haji. Alhamdulillah akhirnya saya bisa bangun rumah hasil dari PNS.
tahun baru kita pergi ke rumah baru. Maka dari itu Bapak Ibu, saya yakinkan kepada Anda, saya yakin kepada Bapak Ibu semua, tidak ada yang gagal, tidak ada yang gagal, tidak ada yang gagal. Kenapa? Karena kami pun sama, memulai dari nol, memulai dari nol. Tapi bedanya kami melakukannya konsisten, kami terus bergerak, tidak pernah berhenti. Tidak ada yang gagal di bisnis PTM di sini. Yang gagal itu cuma dua. Yang gagal cuma dua. Yang pertama adalah orang yang berhenti mengerjakan, dan yang kedua adalah orang yang tidak mau mengikuti arahan top leadernya. Sudah dipastikan gagal. Maka beruntung kawan-kawan yang ada di sini diajak sama top leader Anda. Mungkin saat ini menyaksikan, tapi suatu hari nanti pasti bisa berdiri di sini. Ingat, hidup hanya sementara. Hidup hanya satu kali. Hidup hanya sementara. Sebenarnya kita ini sedang berlomba-lomba dengan ajal kita, dengan maut kita. Antara orang tua kita yang dijemput terlebih dahulu, atau kita, atau kesuksesanlah yang akan kita jemput pertama. Atau kesuksesanlah yang akan kita jemput pertama kali. Kenapa? Karena kalau kita sukses, kita jemput kita dengan pertama kali. Orang tua kita ngerasain dampaknya tidak? Ngerasain dampaknya tidak? Ngerasain. Makanya sukses itu harus kita jemput. Ingat, tantangan, hambatan, dan rintangan itu pasti ada. Saya sering katakan, waktu itu ibarat pedang. Waktu itu ibarat pedang. Antara kita yang dipotong atau kita yang memotong. Tantangan, hambatan itu pasti ada. Penolakan pasti ada. Tapi saya yakinkan, ketika Anda bergabung di bisnis ini, berarti Anda sudah start. Tidak ada garis start yang tidak ada finishnya. Tidak ada pendakian yang tidak ada puncaknya. Anda bergabung di sini sudah mulai. Tantangan, hambatan pasti ada. Penolakan pasti ada. Tapi ketika Anda mengalami penolakan, ingat, sedang memperbaiki masa-masa Anda, sedang memperbaiki tulang-tulang Anda. Ketika tadi saya bilang Anda sudah start, apa yang harus Anda lakukan? Berlarilah sekencang-kencangnya. Ketika berlari lelah, berjalanlah. Ketika berjalan pun lelah, merangkaklah dengan sekuat tenaga. Karena saya yakin dan percaya, orang yang tidak pernah berhenti adalah mereka yang tidak pernah berhenti. Orang yang terus bergerak. Terima kasih. Saya kembali percaya kepada Allah. Leader. Evaluasi yang luar biasa. Oke, terima kasih. Beri aplaus yang luar biasa untuk top leader kita, Christiana Nugraha. Sekali lagi beri tepukan tangan yang meriah untuk top leader kita. Oke, berikan aplaus yang luar biasa untuk top leader Christiana. Mungkin nanti top leader Christiana bisa naik lagi ke panggung. Dengan segala hormat, boleh panitia panggil saya, kita panggilkan orang tua dari top leader Christiana untuk naik ke atas panggung. Oke, boleh orang tua dari top leader Christiana untuk naik ke atas panggung. Berikan aplaus untuk Berikan aplaus yang luar biasa untuk keluarga dari Bapak Christiana Nugraha. beserta istri dari top leader Christiana. Istri top leader Christiana, silakan untuk naik ke atas panggung. Istri dari top leader Christiana boleh.
sampai kulit. Inilah bukti kasih sayang dari seorang anak kepada orang tuanya. Walaupun apapun yang dilakukannya kita berikan kepada orang tua tidak bisa membalas budi dari orang tua kita. Dan tapi dari Siana telah membuktikan hari ini beliau telah mempersembahkan yang terbaik untuk keluarganya. Dan kita panggilkan top leader kita semua, berikut sponsor dari top leader Isyana. Berikan aplaus yang tulus untuk top leader Dhani Abdul Ghani. Berikan aplaus yang meriah. Ya, kita beri aplaus untuk top leader Christiana Nugraha. Bapak Ibu, orang ini adalah orang yang sering menghina saya, orang yang sering mencaci maki saya, gak percaya saya bakal bisa sukses di bisnis ini. Maka dari itu saya pengen ngebuktiin bahwa saya bisa sukses. Makanya saya gak pernah doa. Saya doakan beliau supaya sehat, saya doakan supaya beliau umur panjang. Sakit hati sih sakit hati, tapi saya nggak pernah mendoakan yang jelek. Karena saya tahu Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan saat kita sakit hati, maka doanya akan tercepat terkabul. Maka dari itu saya berdoanya, ya Allah, sehatkanlah leader Isyana, sehatkanlah Isyana. Walaupun beliau bikin saya sakit hati, dia menolak saya, tapi gak masalah ya Allah. Panjangkan umurnya lah ya Allah. Karena saya pengen beliau ini melihat saya ketika saya nanti sukses. Dan Masya Allah, ketika saya dapat mobil tetap ngeyel gak percaya, dapat pajero tetap ngeyel gak percaya, dapat rumah pun masih gak percaya. Mana buktinya, mana duitnya, mana rumahnya? Karena belum percaya dari perusahaan. Tapi ketika saya bagikan beberapa ke masyarakat, pihaknya beliau bilang, Kang Dhani, saya pengen belajar bisnis ini. Dan waktu itu pernah sempat sebelum gabung saya ajak ke acara, beliau nangis. Saya pengen berjuang habis-habisan di sini. Saya pengen berjuang habis-habisan. Saya pengen bahagiakan keluarga saya. Saya pengen ngangkat derajat keluarga saya. Dan hari ini Bapak Ibu semua, beliau bisa berdiri di panggung sebagai story sukses. Maka dari itu bagi teman-teman Bapak Ibu semua yang saat ini ditolak temannya, yang ditolak sahabatnya, yang ditolak siapapun itu, gak peduli. Biarkan, doakan yang terbaik supaya dia sehat, doakan yang terbaik supaya dia banyak umur, supaya nanti ketika kita sukses beliau bisa melihat dan bisa kita ajak ke puncak kesuksesan impiannya nanti. Yang berdiri di atas panggung mungkin adalah mitra-mitra yang Anda ajak yang tadinya menolak impiannya dia sukses. Mudah-mudahan. Berjuang Bapak Ibu, berjuang. Bismillah, jika leader Isyana bisa, saya yakin Bapak Ibu pun pasti jauh lebih bisa. Saya kembali ke Oke, dipersilakan untuk orang tua dan istri dari top leader Isyana untuk kembali ke tempat. Berikan aplaus yang tulus untuk orang tua dari top leader kita.